Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, media massa berperan penting dalam memberikan informasi yang adil dan akurat kepada publik. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyiaran dan memastikan keberimbangan informasi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah tentunya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa media beroperasi sesuai dengan ketentuan dan juga prinsip-prinsip penyiaran yang berlaku. Sesuai dengan tema kita kali ini, pemirsa, adalah pengawasan media pada masa kampanye pilkada. Bersama saya Kelestari, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yok Lestari menyapa Anda tentunya di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Dan pemirsa, saat ini tentunya episode kita adalah pengawasan media pada masa kampanye pilkada. Tentunya sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa yang membidangi hal tersebut. Saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Ahmad Riyadi selaku Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi, dan juga Bapak Abdur Rahim selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak Riyadi dan Bapak Rahim. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Kami terima kasih sekali kepada Pak Waka dan juga Pak Rahim sudah bersedia mampir ke Jack TV untuk kita berbincang-bincang nih kurang lebih 1 jam ke depan. Dan sesuai dengan tema kita kali ini adalah pengawasan pada masa kampanye pilkada. Dan semoga ini juga dapat memberikan informasi untuk pemirsa di rumah. Baik, saya izin Pak Rahim ke Pak Waka terlebih dahulu. Pak, saya ingin bertanya, ini kan jelang pemilihan kepala daerah, tentunya sejauh ini seperti apa kewenangan dari KPID Provinsi Jambi? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Yuki. Mengenai pilkada yang bakal berlangsung beberapa waktu dekat ini, sebenarnya wewenang dari KPID sendiri itu banyak ya. Salah satunya itu menyusun aturan tentang aturan main di media penyelenggara. Salah satunya itu wewenangnya jikalau ada lembaga penyiaran boleh dikatakan melanggar atau menyalahi aturan, KPID berwenang memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada di media penyiaran, baik itu televisi maupun radio. Itu wewenang yang dimiliki oleh KPID. Selain dari itu, KPID juga berwenang memberikan masukan, kemudian kritikan kepada lembaga-lembaga penyiaran, seperti apalagi khusus mengenai iklan kampanye ya. Seperti apa dan bagaimana cara menyampaikan iklan tentang kampanye tersebut. Itu bahagian dari wewenang KPID dalam pelaksanaan iklan kampanye khususnya untuk pemilu kada ini. Baik, tentunya saya beralih izin Pak ke Pak Rahim terlebih dahulu selaku Koordinator Bidang Pengawasan. Ini langkah yang diambil oleh KPID Provinsi Jambi demi menjaga keseimbangan dan juga objektivitas dalam pemberitaan terkait kandidat seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Yuke. Kita dari KPID Provinsi Jambi, pertama kita sudah mengundang semua lembaga penyiaran dalam Provinsi Jambi, baik itu televisi maupun radio. Itu sudah kita kumpulkan di awal bulan Agustus kemarin. Pertama kita mensosialisasikan P3SPS. Jadi kita berharap lembaga penyiaran ini dalam melakukan kegiatan atau aktivitas penyiaran ini mempedomani P3SPS ini. Jadi menjadi kitab sucinya orang lembaga penyiaran lah gitu kan. Benar sekali. Yang kedua, ingin menyamakan persepsi tentang pemahaman tentang P3SPS tersebut. Jadi biar tidak ada pemahaman yang berbeda tentang itu. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita melakukan anjang sana kepada semua lembaga penyiaran yang ada dalam Provinsi Jambi. Jadi kita mengunjungi semua ini, ada baik itu televisi ataupun radio, itu kita kunjungi semua. Itu sudah kita lakukan dari 2 hari yang lalu ya, sudah kita laksanakan. Sudah ada 4 lembaga penyiaran yang kita kunjungi. Pertama tentang itu tadi, khusus kita ingin lembaga penyiaran ini melakukan penyiaran tentang pilkada agar berimbang, adil, kemudian tidak berpihak lah, bukan tidak berpartisan terhadap peserta pilkada.
Yang kedua, mengingatkan kawan-kawan lembaga penyiaran ini untuk aktif ya dalam memberitakan tentang pilkada agar partisipasi masyarakat meningkat dalam pilkada ini. Demikian. Baik, artinya memang sosialisasi sudah digaungkan dari jauh-jauh hari begitu ya sudah, Pak ya. Sudah. Baik, saya beralih ke Pak Waka. Pak Waka, ini kebijakan apa yang dibuat dari KPID Provinsi Jambi tentunya untuk media massa dalam kampanye jelang pilkada? Oke. Untuk kebijakan itu sudah beberapa hal yang sudah kita ambil kebijakan ya. Otomatis kebijakan itu tidak terlepas dari yang disampaikan oleh Pak Rahim tadi tentang P3SPS. Kebijakan itu pasti bersumber dari aturan itu, baik itu pedoman perilaku penyiarannya maupun tentang standar program siarannya. Kebijakan itu diambil berdasarkan aturan itu. Contoh misalnya, jika terjadi suatu pelanggaran, maka KPID melakukan suatu, pertama itu teguran, baik itu tulisan maupun tertulis. Jika juga mengulangi hal tersebut, maka kebijakan yang terekstrim, maka kita bisa men-take down siaran tersebut. Maka kebijakan-kebijakan seperti ini perlu kita ambil agar siaran-siaran yang disiarkan kepada masyarakat itu sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, gitu Mbak Yuke. Baik, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Rahim memang sudah disosialisasikan dan itu juga salah satu kebijakan itu disampaikan begitu ya Pak? Iya, memang sosialisasi tersebut salah satunya menyampaikan kepada lembaga penyiaran tentang aturan main kan, apalagi saya pikir lembaga penyiaran yang ada di Jambi khususnya itu sudah banyak memahami ya. Tanpa sosialisasi pun teman-teman LP ini sudah memiliki buku saku ya tentang P3SPS tersebut. Tinggal kita mengulang kembali, mengingatkan, kemudian mungkin ya sekedar kumpul diskusi atau ada kebijakan-kebijakan baru itu yang perlu kita sampaikan. Intinya sejauh ini KPID khusus ya untuk pilkada yang akan datang, sejauh ini lembaga penyiaran yang belum ada, boleh dikatakan belum ada laporan masuk maupun atas pengawasan kami di kantor belum ada pelanggaran yang terjadi. Gitu Mbak Ege. Baik, saya beralih ke Pak Rahim terlebih dahulu. Pemirsa, untuk media yang dalam lingkup KPID ini berapa banyak jumlahnya atau apa saja Pak? Jadi kita punya data, kemudian kita juga koordinasi dengan Balmon. Itu yang terdata dengan kita itu 72, lebih kurang 72 lembaga penyiaran, 72 lembaga ya, televisi dan radio se-Provinsi Jambi. Kalau untuk TV-nya itu ada 5, ya kan, ada Jambi TV, JEK TV, TVRI, kemudian Sungai Penuh TV dan Bungo TV. Dan selebihnya itu lembaga penyiaran radio. Seperti itu, Mbak Yuka. Baik, jadi total ada 72 lembaga yang 72 dalam lingkup KPID begitu ya Pak KPID. Ya? Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Waka mengenai pelanggaran. Jadi memang sejauh ini apakah sudah ditemukan pelanggaran terkait sosialis tadi atau seperti apa? Namun jangan dijawab dulu baik dari Bang Rahim ataupun juga dari Pak Waka. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda. Tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan tentunya saya masih bersama dengan narasumber yang luar biasa. Tadi sempat terpotong karena kita ada jeda sedikit. Saya izin ke Pak Waka. Pak Waka, selama sosialisasi jelang pilkada hingga November ke depan, apakah sejauh ini sudah ditemukan pelanggaran, Pak? Baik. Setelah sosialisasi ya beberapa waktu yang lalu, Agustus ya, kita sosialisasi. Sekarang sudah Agustus akhir. Alhamdulillah sejauh ini temuan kami itu belum ada mengenai pelanggaran terkhusus untuk pemilu kada ini ya, baik itu penyiarannya maupun iklannya. Sejauh ini alhamdulillah belum ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh media, baik itu televisi maupun radio. Mudah-mudahan ini berlanjut sampai akhir TV dan radio menjalani peraturan seperti yang disampaikan Pak Rahim tadi tentang P3SPS itu. Karena memang dari LP ini sudah memahami aturan itu, tinggal niat baik tegak lurus terhadap aturan itu yang perlu ditegakkan kembali. Alhamdulillah Mbak Yuke, sejauh ini belum ada pelanggaran itu, baik itu kami temukan di pengawasan di kantor maupun laporan masyarakat itu belum ada.
Mudah-mudahan ini berlanjut terus nih sampai akhir, sampai ditetapkan, sampai dilantik lembaga penyiaran tidak melakukan pelanggaran. Itu harapan kami, harapan kita semua. Gitu, Baik, Mbak. dan juga tentunya harapan dari kami, Iya. dari media juga tentunya agar tidak ada pelanggaran. Iya, Namun ini antisipasi saja. Iya. Kita sebagai media mungkin diingatkan Iya. begitu. Saya ingin bertanya ke Pak Rahim, tindakan apa dari KPID Provinsi Jambi jika memang ditemukan pelanggaran, Pak? Baik Mbak Yuka. Jadi kita kan tidak berharap seperti Pak Waka bilang Iya. tidak ada pelanggaran. Iya. Namun apabila itu terjadi dilakukan oleh lembaga penyiaran yang mungkin agak bandel atau mungkin tidak mengetahui aturan, maka atau hilap lah ya, maka langkah pertama yang kita lakukan kita memberikan peringatan lah, Baik. baik secara lisan maupun tertulis. Itu tahapan pertama. Yang kedua, apabila peringatan pertama ini tidak diindahkan, itu ada tahapan kedua, Mbak. Itu kita menunda Iya. siaran program tersebut untuk tidak disiarkan mungkin beberapa episode gitu kan, apa 2 episode atau 3 episode gitu. Baik. Nah, apa itu juga tidak diindahkan, peringatan yang kedua tidak diindahkan, maka kita menghentikan program tersebut untuk tidak ditayangkan lagi. Seterusnya begitu ya, Ya Pak? seterusnya, jadi dilarang tayang gitu kan. Ternyata masih bandel juga mungkin kan, masih menayangkan program tersebut tidak berimbang. Kebal berarti ya, Kebal Pak, ya? kan. Nah, maka langkah selanjutnya kita beri sanksi denda itu Baik. lembaga penyiaran tersebut. Tidak dibayar juga dendanya misalkan, maka jurus Jitu, jitu jurus terakhir. terus terakhirnya jurus pamungkasnya adalah kita merekomendasikan untuk dicabut izin lembaga penyiaran tersebut. Cuma kita tidak berharap itu terjadi. Iya. Saya yakin lembaga penyiaran yang ada di dalam Provinsi Jambi ini taat hukum semua dan sadar akan hal-hal seperti tersebut. Tadi Demikian. sempat disinggung denda, Pak. Dendanya bisa diinformasikan tidak? Berapa besarnya? Kalau seingat saya ya, kalau untuk lembaga penyiaran televisi itu minimal itu sampai 1 M itu. Ya, tapi nanti tergantung hasil sidang kita di KPID gitu. Baik, dan tentunya Berapa yang harapan, layak ya itu. harapan kita bersama tidak akan ada pelanggaran ya, Pak? Mudah-mudahan tidak. Kalau untuk lembaga radio itu 500 juta sampai 500 juta. Kalau untuk lembaga penyiaran TV itu 1 M. Keren ya, Pak, ya. Baik. Itu, Beralih ke itu tercantum dalam undang-undang penyiaran. Ya. Baik, jadi memang sudah ada ketentuannya Sudah ada gitu ketentuannya, ya, Pak ya. ya. Dan semoga tentu harapan kita media tidak ada yang melakukan hal tersebut. Amin, amin, amin. Saya beralih ke Pak Waka, Pak. Sejauh ini sudah ditemukan kendala atau seperti apa tantangan yang ditemui dalam juga pengawasan jelang pilkada, Pak? Baik, berhubung pilkada ini kan tidak hanya di kota Jambi ya, ini seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Untuk KPID Jambi sendiri, dalam hal pengawasan isi siaran tersebut, itu salah satu kendalanya itu memang alat pemantau di kantor itu tidak menyangkau sampai ke Kerinci, nggak sampai ke Bungo, Tebo, hanya Kota, Muaro Jambi dan Batanghari. Itu yang bisa terpantau oleh alat monitoring yang ada di kantor. Itu dalam hal mengawasi siaran. Jadi untuk daerah di luar itu salah satu juga kendala. Jadi kendala tersebut kita membuat semacam relawan di daerah untuk melaporkan jika terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak terpantau oleh alat monitoring yang ada di kantor. Karena alat kita cuma menyangkau sebatas Batanghari, Kota, Muaro Jambi dan Batanghari. Selebih itu kita tidak bisa monitoring siaran-siaran yang ada di kabupaten lain di kantor itu. Harapan kita masyarakat juga aktif ya. Kalau menemukan pelanggaran di beberapa LP, khususnya di luar daerah itu di luar yang 3 tadi. Memang kami juga sudah menyediakan call center KPID. Kami publikasikan, kemudian ada website, juga media sosial lainnya, Facebook, Instagram, dan sebentar lagi memang TikTok belum ya, tapi sudah dirancang dan bakal diluncurkan nanti. Disitulah yang di luar pengawasan kami, di luar yang tidak terjangkau tadi, masyarakat bisa melaporkan di situ, baik di websitenya, di call center KPID, dan di media-media sosial lainnya. Itu salah satu kendalanya mengenai jangkauan pengawasan kami. Kemudian yang kedua, salah satu kendala juga memang dalam hal pilkada ini, kadang-kadang LP ini kan banyak menafsirkan apa yang boleh dan tidak boleh kan, menyamakan persepsi itu tadi.
kadang diskusi ringan di luar yang formal. Misal seandainya kandidat A misal bayar sekian, kandidat B bayar sekian misalnya, itu bagaimana cara memberikan iklan gitu kan, padahal harus ada kesamaan, ada keadilan, kemudian tidak memihak satu sama lainnya. Dan itu juga suatu kendala menyatukan pemahaman itu tadi. Itu sih sedikit kendala dari hal mengenai pilkada ke depan ini. Baik, tadi juga sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Waka mengenai aturan main untuk iklan. Mungkin saya bertanya ke Pak Rahim, seperti apa aturan main iklan pilkada ini, Pak? Baik Mbak Yuke ini kan di dalam hal pilkada ini ada dua hal. Pertama ada sosialisasi, ada kampanye. Ini harus kita bedakan ini. Sosialisasi itu boleh dilakukan oleh peserta pemilu atau calon peserta pemilu. Itu kapan saja. Ya, kapan saja. Yang jelas diatur tidak boleh dalam kegiatan sosialisasi ini mengajak orang memilih, kan? Kemudian menyampaikan visi misi programnya nanti gitu. Nah, itu tidak boleh. Baik. Nah, kalau itu disampaikan nanti pilih saya, program saya ini, visi saya ini, itu udah masuk kampanye itu. Berarti sudah curi star kampanye. Itu bisa dikenakan sanksi oleh Bawaslu. Jadi kalau calon peserta pemilu itu Bawaslu. Kalau kita KPID ini lembaga penyiarannya yang kita awasi gitu. Terus itu yang pertama. Kemudian iklan kampanye. Iklan kampanye itu ada dua juga. Ada iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Ada iklan kampanye oleh calon setelah ditetapkan dan masuk pada tahapan kampanye. Nah, itu ada aturannya. Misalkan ini pedoman kita adalah PKPU itu. PKPU mengatakan misalkan boleh berkampanye itu di 10 spot ya. 10 spot di lembaga penyiaran. Kalau TV 30 detik. Setiap sekali tayang itu, kalau di radio 60 detik. Itu aturannya. Kalau itu maksimal ya. Kalau bawah dari itu silakan gitu. Seperti yang disampaikan Pak Waka tadi, kalau yang beriklan itu peserta pemilunya, kalau negonya dengan ini dikit ya kan, ya nanti dikurangi aja itu durasinya gitu loh. Kan maksimal nih, batas maksimum yang saya sampaikan. Seperti itu Mbak Yuki. Baik. Dari kita media Pak, apa yang bisa disampaikan mungkin juga untuk kita sebagai pengingat, apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan dan juga apa yang harusnya kita lakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pilkada ini? Ya, pertama lembaga penyiaran itu harus tegak lurus dan mempedomani P3SPS, pedoman perilaku penyiaran, kemudian standar program siaran. Itu harus tolong dipedomani betul dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyiaran ini. Itu pertama. Yang kedua, selain itu kita berharap sebuah lembaga penyiaran dalam Provinsi Jambi ini berimbanglah dalam memberitakan calon-calon pilkada ini. Calon-calon yang ikut berkompetisi dalam pilkada ini berimbang. Jangan memberitakan calon A aja terus gitu kan, yang B yang C tidak pernah disiarkan gitu. Terus kemudian berimbang, adil, objektif gitu. Nah, jangan partisan gitu kan. Jangan melihatkan keberpihakan kita kepada salah satu paslon. Saya rasa demikian Mbak Yuka. Dari Pak Waka mungkin ada yang ditambahkan, apa dari kita media yang seharusnya kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan? Oke, terima kasih. Menambahkan dari oleh Pak Rahim tadi, yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hal khusus ya untuk kampanye pilkada ini. Tadi sudah disampaikan juga jangan ada black campaign ya, kampanye hitam segala macamnya memburukkan kandidat lain. Nah, di sisi lain juga seperti ras juga tidak boleh dilibatkan, baik misalkan ini calon dari Kristen misalnya, ini dari Islam, itu dilebih-lebihkan. Itu kan sudah menyinggung ras ya, baik itu suku, agama, kemudian ras, itu tidak boleh juga. Sara kan, itu tidak boleh. Kemudian juga dalam hal menyampaikan kampanye tersebut harus mengutamakan keadilan itu tadi bagi semua pihak. Contoh misalnya seluruh lembaga penyiaran ya harus buka ruang seluas-luasnya bagi kandidat ya. Ada dua tadi, ada dari lembaga resmi negara yaitu KPU, kemudian juga ada dari perorangan atau paslon yang menyampaikan iklan. Nah, dari paslon ini yang non lembaga negara, bagi RP harus membuka seluas-luasnya. Kalau bisa memberi surat langsung
untuk beriklan di lembaga penyiaran. Baik. Contoh di televisi misalnya, ya dikirim, dibuka, jangan salah satu aja. Misal calon A diberi undangan untuk beriklan di Jack TV misalnya, calon B nggak dikasih, kan ada perbedaan. Nah, itu tidak boleh, harus diberi ruang. Terlepas nanti siapa yang datang atau yang tidak, yang jelas kita sudah membuka ruang untuk itu. Di situ ada keadilan dan kesetaraan di semua kandidat. Jadi lembaga penyiaran harus melakukan itu, terbuka untuk semua paslon dalam hal menyampaikan iklan di kampanye nanti. Gitu. Baik, luar biasa, seru sekali pemirsa perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Dan tentunya kami masih bersama narasumber yang luar biasa. Saya izin ke Pak Waka terlebih dahulu. Pak Waka, untuk saat ini dari KPID Provinsi Jambi, apa yang menjadi fokus saat ini dan juga ke depannya? Baik, terima kasih Mbak Yuki. Kami dari KPID Provinsi Jambi sekarang ini lagi fokus turun ke semua LP yang ada di Provinsi Jambi. Dan itu sudah kami lakukan dalam minggu ini. Sudah ada ini LP, sudah 4 LP kami turun. Itu fokus kita yang pertama. Kenapa kami turun ke LP? Yang pertama, kita mau lihat langsung ya kondisi LP, baik itu kantornya seperti apa, kemudian alatnya seperti apa, bagus atau tidak, termasuk masalah izinnya, IPP-nya seperti apa, ISR-nya seperti apa, kemudian program yang disampaikan setiap harinya seperti apa. Kita turun ke semua LP dan alhamdulillah dalam minggu ini sudah berjalan, dan insya Allah ke depannya selesai untuk kota Muaro Jambi, Matahari kita seluruh di kabupaten kita turun, kita pantau semua LP yang ada di Provinsi Jambi. Itu fokus kita yang pertama untuk periode ini. Yang kedua, insya Allah kalau tidak halangan dalam waktu dekat KPID Jambi akan melaksanakan KPID Award ya, anugerah KPID. Dan itu juga perlu kami sampaikan di sini. Insya Allah dalam waktu dekat KPID akan melaksanakan KPID Award. Dan itu sudah kami rapatkan di kantor. Kemudian juga kami sampaikan tadi juga ketemu dengan Jack TV, dengan pimpinannya juga sampaikan bahwa kita dalam waktu dekat akan mengadakan KPID Award. Dan itu juga kami turun ke LP nanti menyampaikan itu. Itu fokus kita yang kedua. Kemudian berikutnya juga masalah internal ya. Itu masalah keaktifan kantor segala macamnya, kemudian keaktifan media sosial dan semacamnya, itu juga fokus kita ke depan. Terlepas dari itu semua, KPID juga punya program kerja ya, dan itu juga kita harus fokuskan ke depannya. Dan program kerja tersebut ya banyak, dan itu tidak bisa sampaikan satu persatu di sini. Yang penting kami hari ini sudah turun ke LP, bagaimana kondisinya, izinnya seperti apa, alatnya seperti apa, programnya seperti apa. Setelah itu nanti kita bisa langsung KPID Award nominasi seperti apa, siapa yang layak menjadi dapat anugerah dan siapa yang tidak gitu Mbak. Baik, luar biasa sekali. Mungkin dari bidang pengawasan nih, untuk fokus saat ini dan juga kedepannya seperti apa Pak? Pertama di bidang pengawasan isi siaran KPID, pertama kita mengingatkan seluruh lembaga penyiaran untuk terus kita henti-hentinya kita mengingatkan untuk mempedomani P3SPS. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendorong lembaga penyiaran khususnya yang swasta ya, itu untuk melakukan inovasi-inovasi dalam program-programnya, bukan perbaikan manajemen supaya lebih baik ke depan, kembali kepada kejayaannya lah gitu kan. Karena sekarang ini kita merasa agak tergerus dengan munculnya platform-platform di media sosial ya, seperti YouTube, kemudian podcast dan program media sosial lainnya gitu. Jadi kita berharap mendorong kepada lembaga penyiaran untuk berinovasi lah, melakukan sebuah temuan-temuan baru untuk membangkitkan gairah bertelevisi ini atau berradio gitu kan ke depannya. Itu yang kita lakukan. Terakhir, ada yang ingin disampaikan untuk media dan juga untuk masyarakat di rumah yang sedang menyaksikan? Kepada semua lembaga penyiaran televisi dan radio di Provinsi Jambi, saya berharap mudah-mudahan televisi dan radio di Provinsi Jambi ini maju, berkembang dan digemari oleh masyarakat. Kemudian dalam hal kaitannya dalam pilkada,
Mari kita bersama-sama menikmati pesta rakyat ini dengan riang gembira. Kemudian lembaga penyiaran menjadi bagian dari pesta demokrasi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahim. Closing statement dari Pak Waka, apa yang disampaikan untuk pemirsa di rumah, Pak? Baik, terima kasih Mbak Yuki. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rahim tadi dalam closing statement ini, yang pertama untuk lembaga penyiarannya, mudah-mudahan tetap konsisten dan tegak lurus ya dalam menjalankan penyiarannya, itu mengikuti aturan. Kan aturannya tidak terlalu banyak, cukup pedoman dengan undang-undang penyiaran, kemudian peraturan P3SPS. Saya pikir semua lembaga penyiaran sudah memahami, tinggal mentaati atau tidaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat yang di luar tadi, yang di luar kota Muaro Jambi dan Batanghari, jika menemukan pelanggaran misalnya atau ada temuan yang tidak sesuai, baik itu lokal maupun nasional, bisa laporkan ke PID. Misal sinetron yang tidak mendidik segala macamnya, banyak, maupun yang membuka aurat segala macamnya kan, yang terkesan seksual misalnya, atau menyudutkan, bullying segala macamnya, masyarakat bisa melaporkan langsung ke KPID. KPID di websitenya, di Facebook juga bisa, di Instagram juga bisa. Bagi masyarakat jika menemukan pelanggaran, apalagi khusus menghadapi pemilu ini, pilkada ini, jika ada misal lembaga penyiaran melakukan kampanye atau yang curi star, melanggar aturan, silakan masyarakat langsung melaporkan dengan KPID. Mungkin itu, dan alhamdulillah, dan semoga lembaga penyiaran menjalankan itu semua. Terima kasih Mbak Yu. Baik, terima kasih sekali untuk saya ucapkan juga kepada Bapak Ahmad Riyadi selaku Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, dan juga kepada Bapak Abdul Rahim selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Jambi. Mudah-mudahan kita ke depan bisa dialog lagi Pak untuk membahas hal-hal yang menarik lagi. Terima kasih hadirnya Pak. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Senin jam 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.